Halo teman-teman STIE Surakarta, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Ifta Firdausa. Kali ini pada mata kuliah Business Process Modeling, di mana materi kali ini kita akan membahas terkait jenis pada Business Process Model. Sebelumnya kita telah menyinggung terkait Business Process Model sendiri, di mana Business Process Model yang akan ditekankan pada perkuliahan kita yaitu ada dua, yaitu UML dan BPMN. Apa sih UML dan BPMN? Tentu kita akan bahas kali ini pada materi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu UML. Jadi UML itu singkatan dari Unified Modeling Language, di mana UML yaitu pemodelan eksperimental di mana rekayasa perangkat lunak bermaksud untuk menyediakan perangkat dasar terstruktur dan terstandar, di mana UML ini biasanya kita udah menerapkan pada sistem informasi atau kita udah menerapkannya ini tuh pada bidang komputerisasi, sehingga kita tuh kayak kita pakai Gojek itu bisa langsung tersistem pada aplikasi tersebut. Sedangkan BPMN itu memang digunakan tapi juga bisa berbasis bukan untuk kegiatan yang bersinggungan dengan teknologi. Namun kita bisa buat mengarahkan secara tradisionalnya atau mungkin itu bisa secara manual yang akan apa sih yang akan kita gunakan untuk kedepannya, atau biasanya kita bisa terapkan pada SOP itu pakai BPMN. Nah, di mana tepatnya UML adalah seperangkat aturan yang dibuat khusus untuk menggambarkan diagram. Mereka adalah pengguna utama dalam menggambarkan fungsionalitas sistem perangkat lunak. Nah, di sini udah ditekankan bahwa UML ini biasanya menggambarkan fungsionalitas sistem perangkat lunak. Biasanya itu udah tersistem sendiri pada komputer kayak itu. Sedangkan kan apa sih BPMN tersebut? Nah, BPMN itu yaitu memberikan representasi grafik, statistik, dan bergambar menggunakan bentuk, penanda, dan panah, memungkinkan pemahaman yang mudah dari aliran informasi yang mudah. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar di kelas terkait pemodelan, tapi kita masih bingung nih, apa sih nih bedanya UML dan BPMN? Serta bagaimana sih notasi-notasinya? Kenapa notasinya tuh memiliki bentuk-bentuk yang berbeda? Apa sih artinya? Nah, kemarin kita udah mencari, di mana nanti kita juga akan membedah terkait bentuk itu apa, maksudnya apa, sehingga kita bisa tahu alurnya agar bisa diterapkan pada perusahaan tersebut. Nah, BPMN ini kita juga bisa menerapkan tanpa harus diterapkan di sistem, tapi kita bisa gunain kalau kita akan menggunakan bagaimana seperti flowchart-nya itu secara tidak menggunakan di sistemnya. Kemudian di sini urutan aliran proses dibatasi dalam area terbatas dan tidak dapat melintas batas area tersebut. Di sisi lain, proses abstrak mewakili interaksi antara proses pribadi dan proses lainnya. Program BPMN yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan yang terbentuk antara proses kolaborasi dan aktivitas lainnya, di mana BPMN ini ada beberapa aktor-aktor yang terlibat akan digambarkan pada BPMN tersebut. Jadi BPMN ini juga akan menjelaskan kegiatannya secara terperinci. Nah, di sini kita bisa bandingin nih. Jadi apa sih UML dan BPMN? Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Yaitu kalau misalnya di UML yaitu pemodelan terpadu, sedangkan BPMN yaitu notasi proses bisnis. Di sini UML yaitu dimaksudkan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, di mana sekali lagi ditekankan bahwa UML ini digunakan sistem pada perangkat lunak. Sedangkan BPMN sendiri yaitu tujuan utamanya itu memberikan notasi yang mudah dipengetahui untuk pengguna bisnis. Jadi nggak harus untuk diimplementasikan pada sistem perangkat lunak, namun ini juga bisa digunakan pada pengguna bisnis atau siapapun yang akan menjalankan bisnisnya. Kemudian di sini tujuan UML sebenarnya hampir sama, cuman di sini akan dikerucutkan lagi,
yaitu adalah representasi grafis dari proses bisnis dalam model dengan tujuan utama memberikan notasi yang mudah dimengerti oleh semua pengguna bisnis. Sedangkan yang satu untuk memodelkan proses bisnisnya. Kemudian pendekatan ini berorientasi objek, sedangkan PPMN yaitu berorientasi pada prosesnya. Kalau objek itu orangnya itu nanti akan gimana, dan kalau ini prosesnya, ini akan gimana sih alur kegiatan nantinya. Kemudian kalau UML yaitu 7 tampilan yang akan dirilis dalam notasi. Kemudian yang satunya yaitu BPMN, mengungkap tentang yang akan ditentukan nantinya. Nah, penerapan sendiri yaitu keduanya sama-sama di bidang IT. Nah, UML dan BPML adalah pendekatannya. UML adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang terutama pada fokus pengembangan IT atau teknologi informasi. Sedangkan BPMN adalah berproses yang berlalu untuk peningkatan IT. Jadi kalau UML itu udah diterapin di sistem informasinya atau perangkat lunak, sedangkan BPMN tuh kita sedang merancangnya ini, sedang menerapkan dari simpelnya tuh BPMN kita perlu tahu dulu BPMN-nya kayak gimana, sehingga kalau udah bagaimana sih penerapannya dalam perangkat lunak, yaitu menggunakan si UML tersebut. Nah, contoh UML yaitu pakai finding machine, yaitu kita udah bisa tinggal klik aja, kita tuh udah tahu bagaimana alurnya. Nah, BPMN sendiri yaitu secara virtualnya. Kemudian di sini ada perbedaan utama antara UML dan BPMN, yaitu UML adalah pemodelan visual yang dimaksudkan untuk menjadi spesifik dan dikonstruksikan dan didokumentasikan dalam artefak sistem perangkat lunak. Kalau BPMN sendiri yaitu dia dalam proses bisnisnya tuh biar bisa merepresentasikan secara mudah alurnya nanti. Kemudian UML yaitu memiliki penerapan yang luas, di sisi lain penerapan juga dalam bidang IT bisnis. Sedangkan UML juga memiliki pendekatan berorientasi bisnis, sedangkan BPMN yaitu memiliki pendekatan berorientasi proses. Nah, mungkin ini gambaran secara singkat terkait perbedaan apakah itu UML dan BPMN. Untuk caranya ataupun bagaimana nanti realitanya dalam menggambarkan UML ataupun BPMN ini akan kita bahas pada sesi berikutnya, di mana kita akan membahas satu topik tentang UML dan topik berikutnya tentang BPMN. Mungkin secara singkat ini materi dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Sekian dari saya dan terima kasih.